Oke, baik. Pada video kali ini kita akan melakukan simulasi pertama menggunakan OpenFOAM. Tentunya di sini saya tidak akan membahas secara detail settingan-settingan yang digunakan dan juga teori di baliknya ya. Saya akan lebih fokus untuk memberikan gambaran secara umum bagaimana cara menggunakan OpenFOAM itu sendiri ya. Oke, pastikan Anda sudah mengikuti tutorial sebelumnya ya tentang instalasi dan juga review beberapa command line yang digunakan di Linux. Di sini saya akan menggunakan OpenFOAM di macOS. Tentunya tidak akan jauh berbeda dengan yang di Windows ya. Mungkin hanya di startingnya saja saya menggunakan Docker dan saya akan panggil OpenFOAM-nya melalui terminal ini ya. Tentunya Anda bisa ikuti di instalasinya untuk memahami bagaimana cara Docker ini bekerja ya. Oke, saya akan masuk ke lokasi di mana saya menginstal OpenFOAM dan saya akan mengeksekut OpenFOAM Docker. Nah, OpenFOAM sendiri sebenarnya adalah kumpulan solvers ya. Di situ ada steady state, ada transient, heat transfer, combustion, dan masih banyak lagi. Jadi terdapat banyak sekali paket-paket solver yang ada di dalamnya. Nah, sebagai user kita hanya perlu mencari folder atau mencari tutorial-tutorial yang mungkin sudah ada sebelumnya dan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya itu akan tersimpan di foam tutorials ya. Cuman karena memang saya menginstalnya melalui Docker, jadi foam tutorials ini tidak ikut terinstall juga. Tapi tidak perlu khawatir, Anda bisa selalu mendownloadnya di berbagai sumber ya. Misalkan di sini ada dari openfoam.com. Oh sorry, ini websitenya. Saya harus buka dari browser lain sepertinya. Nah, di sini ada berbagai tutorial, Anda bisa download di sini ya. Dan pastikan versinya ini sesuai dengan versi OpenFOAM Anda, baik itu dari openfoam.com atau openfoam.org, dan semua versi itu terkadang berbeda ya. Cuman untuk kasus-kasus sederhana seperti simple foam atau mungkin kasus-kasus aliran yang tidak memerlukan detail yang rumit biasanya berlaku juga gitu ya. Jadi tidak perlu ada perhatian khusus di versinya. Oke, Anda bisa mendownload ini ya. Ini saya contohkan, saya sudah download dan saya simpan di tutorials. Nah, tugas Anda selanjutnya sebagai pembelajar OpenFOAM adalah mencoba satu persatu. Sebenarnya tidak harus mencoba ya. Anda bisa mengeksplor satu persatu apa yang ada di standar tutorial ini, apa yang ada di dalamnya, dan solver-solver apa saja yang biasa diselesaikan dengan case-case ini. Tentunya ada cukup banyak dokumentasi yang disediakan oleh OpenFOAM ya. Misalkan combustion, kemudian fire foam, itu nanti ada berbagai kasus yang di dalamnya sudah ada dokumentasinya. Nah, mungkin sebelum terlalu jauh atau mungkin sebelum mencoba tutorial yang rumit, saya akan mencoba salah satu case yang cukup umum digunakan untuk belajar, yaitu di sini ada incompressible flow. Di sini uniknya OpenFOAM ini tidak hanya untuk fluida ya. Di sini bisa juga untuk elemen analisis, stress analisis, bahkan untuk finance ya. Cuman saya nggak terlalu ngerti juga menggunakan finance-nya. Oke, saya akan masuk ke incompressible, kemudian saya akan masuk ke simple foam. Jadi simple itu adalah semi implicit solver ya untuk menyelesaikan velocity dan pressure coupling, seperti itulah, kita akan bahas detailnya nanti. Tentunya ini adalah untuk simulasi steady state, yaitu untuk simple.
steady state, kemudian di sini ada pitch daily. Nah, um, secara umum, secara garis besar, OpenFOAM ini akan terdiri dari 3 buah folder utama, yaitu folder 0, folder constant, dan system. Folder 0 ini terdiri dari boundary conditions atau boundary atau initial conditions seperti U untuk kecepatan, P untuk pressure, dan beberapa model turbulen seperti omega, epsilon, dan lain sebagainya yang akan kita bahas di video yang lain. Di dalam folder ini, di dalam file ini ya, terdapat settingan-settingan seperti inlet, kecepatannya berapa, terus kemudian outlet itu sebagai apa, wall sebagai apa, dan lain sebagainya. Tentunya kita akan bahas secara detail di video lain ya, karena ini topik-topik yang cukup spesifik. Yang pada intinya adalah di dalam folder 0 ini kita harus mengisi boundary conditions dan juga initial conditions-nya atau kondisi mula-mulanya. Kemudian di folder constant ini biasanya terdapat block mesh untuk membuat meshing-nya ya. Terus kemudian terdapat juga snappy hex mesh dan lain sebagainya. Dan di sini ada turbulence properties seperti pemilihan mode turbulen ya, ke omega, SST, epsilon segala macam. Dan juga di sini ada transport property, biasanya ada no yaitu untuk viskositasnya, atau di sini biasanya ada massa jenis juga, rho-nya jika dibutuhkan. Kemudian di sistem, block mesh ada di sistem ya. Kemudian di sistem ada block mesh untuk membuat mesh-nya, kita akan bahas di video selanjutnya tentang block mesh. Kemudian control dictionary, di sini yang paling penting adalah control dictionary. Di sini kita akan mengatur solvernya menggunakan solver apa. Di sini adalah SimpleFoam. Kemudian iterasinya ya, seperti mulai dari detik keberapa, selesai di berapa, dan lain sebagainya, time steps, auto save, dan lain sebagainya. Dan penting untuk dipahami di sini adalah kita bisa mengubah solvernya. Katakanlah kita mensimulasikan atau kita mengcopy paste sebuah tutorial yang ada di SimpleFoam, kita bisa ubah solvernya misalkan jadi PimpleFoam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini bisa digunakan secara universal. Disitulah powerfulnya OpenFOAM untuk digunakan pada berbagai case. Kemudian ada FVSim dan FVSolution adalah finite volume ya. Karena kita menggunakan finite volume method, maka di dalamnya akan banyak terminologi-terminologi terkait dengan finite volume method seperti gradient scheme dan divergent dan lain sebagainya. Kita akan bahas di video lainnya tentang numerical method ya. Di sini termasuk juga untuk solutions. Dan template-template ini pastinya akan berbeda dari case ke case. Jadi Anda harus selalu mengecek satu persatu ya. Misalkan Anda mau solving turbulent properties untuk K omega. Nah, di sini pastikan ada kayak kapanya, terus kemudian epsilon, omega dan lain sebagainya. Jadi pastikan compatible. Dan streamline di sini hanya untuk post processing, kita bisa abaikan. Nah, yang paling penting adalah 3 folder ini harus ada secara umum ya. Kita bisa copy, terus kemudian kita bisa buat folder baru ya, katakanlah di dokumen. Kita buat folder misalkan run OpenFOAM misalkan. Langsung saja kita masuk ke dokumen kita tadi, ke terminal kita tadi. Dan saya akan masuk ke folder kita ya. Documents, kemudian di sini ada first run. Jadi pastikan Anda tahu lokasinya di mana ya, karena memang ketika instalasi, misalkan Anda harus cek dulu di video instalasinya ya. Jadi ketika kita membuka si terminal ini dari dokumen, maka semua yang
akan kita running harus berada di dalam folder tersebut. Jika foldernya ada di luar dokumen, katakanlah di luar dokumen ada home, terus kita running OpenFOAM di situ, kemungkinan tidak akan berjalan runningannya ya. Karena memang hanya yang terkompil yang ada di dalam instalasi OpenFOAM itu sendiri gitu. Jadi itu yang harus Anda perhatikan ya. Oke, kita sudah punya first run OpenFOAM-nya, kita cd untuk change directory atau masuk ke dalamnya. ls, pastikan ada 0, constant, system, dan lain sebagainya. Misalkan kita pengen tahu dalam foldernya, kita bisa masuk ke 0, terus kemudian kita bisa gunakan nano ya. Cuman ini saya nggak tahu bisa atau tidak ya. Oh, sepertinya nggak bisa ya. Ini harus di luar Docker ya. Sepertinya Docker menghalangi nano. Cuman oke lah. Kita masih bisa mengedit secara manual. Nah, untuk melakukan proses running, katakanlah pertama kita akan membuat block mesh. Pastikan Anda berada di folder utamanya ya. Jadi Anda berada di luar. Ketika Anda ls, Anda harus melihat 3 folder ini ya. Ketika Anda masuk di dalam 0 misalkan, Anda tidak bisa melakukan running seperti block mesh atau running. Anda harus berada di folder utama. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke block mesh. Sudah selesai ya. Kita ls, tidak terjadi apa-apa karena memang block mesh itu dia menghasilkan folder baru di dalam constant, yaitu polymesh. Kita bisa cek di sini ya, polymesh. Di sini akan muncul hasil dari block mesh. Untuk menampilkan hasil block mesh ini, kita bisa buat touch dulu, bebas namanya, misalkan first of run misalkan ya. Kemudian ekstensinya .foam. Nah, kita ls, kita sudah punya di sini first of run.foam, atau kita bisa refresh di sini ya. Oh sorry, seharusnya ada di dalam sini ya. Sorry, first run.foam. Oh, ini di dalam konstan ya. Saya akan balik dulu ke folder utama ya. First run.foam touch ya. Nah, ini sehingga Anda punya first run.foam. Kita bisa lihat hasilnya di ParaView. Jadi ParaView ini sekali lagi adalah sebuah penampil data yang cukup universal ya, bisa membuka berbagai macam file, dan salah satunya adalah .foam file. Jadi ini tidak dirancang khusus untuk OpenFOAM, ini memang cukup general. Kita apply, nah ini kita bisa lihat block mesh kita seperti ini ya. Untuk melihat meshingnya kita bisa ubah tampilannya menggunakan surface with edges misalkan, atau menggunakan wireframe untuk melihat secara transparan. Oke. Kita sudah berhasil membuat mesh-nya. Langkah selanjutnya misalkan kita mau running menggunakan solver yang memang sudah define di sistem kita ya, yaitu adalah control dictionary SimpleFOAM yang akan merunning dia dari 0 adalah zero folder kita, sampai ke 2000. Ini adalah jumlah total iterasinya, walaupun di sini namanya time. Cuman ini bukan berarti time secara harfiah ya, ini lebih ke jumlah iterasi. Ketika nanti Anda menggunakan PimpleFOAM, misalkan untuk transient, jadi di time di sini adalah time literally waktu ya. Cuman untuk SimpleFOAM ini, dia hanya sebagai jumlah iterasi. Dengan delta T-nya 1, berarti ini kita akan running sebanyak 2000 kali. Dan kita akan save sebanyak setiap 100 interval, artinya kita nanti akan mendapatkan sebanyak 2000 dibagi 100, yaitu 20 data. Seperti itu ya. Yang lainnya kita bisa abaikan, langsung saja kita running SimpleFOAM. Nah, ini adalah proses runningnya ya. Tentunya nanti kita bisa juga menggunakan paralelisasi jika dibutuhkan.
Karena memang running CFD ini bisa membutuhkan waktu yang sangat lama ya, bisa berjam-jam bahkan sampai berhari-hari atau mungkin beberapa minggu ya untuk kasus-kasus yang benar-benar sangat rumit dan besar dan mesh detail seperti itu ya. Oke, kita belum mencapai 2000 tapi sudah selesai ya, hanya 280. Hal ini dikarenakan kita menyeting konvergensi, yaitu residualnya ya. Jadi di finite volume solution ini kita melihat beberapa toleransinya ini kita setting. Ketika angka di belakang koma sudah lebih dari 10 pangkat min 6, kita bisa anggap simulasinya sudah konvergen, sudah tidak ada perubahan lagi terhadap iterasi. Jadi kita bisa anggap hasilnya sudah oke. Tentunya ini sangat subjektif ya. Ini bisa Anda setting dan tergantung dengan keinginan Anda. Misalkan Anda pengen sangat-sangat detail, 10 pangkat min 6 sebenarnya sudah cukup oke ya. Cuman kalau Anda pengen hasil yang lebih kasar hanya untuk estimasi awal, mungkin Anda bisa ganti 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 4 gitu ya. Ini balik lagi ke case by case. Jadi kita tidak bisa tahu nilai yang terbaik itu berapa. Oke, sekarang kita sudah bisa lihat di sini ada beberapa file atau beberapa folder, yaitu folder 100 untuk detik ke 100 yang menyimpan data-data yaitu kecepatan, V, pressure, dan lain sebagainya. Kemudian detik ke 200 dan detik 282 saat dia berhenti running. Cuman di sini formnya belum terupdate, kita harus mengupdate secara manual ya, touch firstrun.form. Nah, sekarang kita bisa reload simulasi kita. Dan setelah kita reload, kita bisa melihat di sini ada beberapa variabel baru yang bisa ditampilkan, seperti kecepatan, tekanan, kemudian ada beberapa parameter atau mungkin turbulensi variables gitu ya. Oke, ini adalah simulasi pertama Anda ya. Tentunya kita akan membahas secara lebih detail bagaimana membuat mesh-nya, kemudian apa itu turbulent model, dan banyak lagi di dalam series di YouTube PT Tensor ini. Nah, PT Tensor Sinergi Indonesia memberikan jasa konsultasi dan juga simulasi computational fluid dynamics, tidak hanya untuk penggunaan riset ataupun industri. Kami juga memberikan jasa untuk pembuatan custom software untuk in-house ya. Jadi Anda tidak perlu membeli software proprietary yang cukup mahal. Anda bisa mengembangkan sendiri di perusahaan Anda dengan bantuan kami membuat settingannya dari awal dan Anda bisa gunakan untuk seterusnya. Langsung saja kontak kami di pttensor.com dan Anda bisa berkomentar di video ini, baik untuk bertanya tentang settingan yang saya gunakan di sini, kemudian juga untuk request-request materi yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.